Astagfirullah, ini nasi kepal yang sama kayak yang Mbak Jenny beli. Dia juga bilang lauknya basi. Bener basi Bu, kenapa nggak dicek dulu sebelum makan? Tadi pagi Mbak Jenny cerita soal nasi kepal yang dia beli. Katanya lauknya udah basi. Ternyata nasi yang Rian beli juga basi. Maaf Bu, aku nggak tahu kalau basi. Tapi aku udah lapar banget, jadi nggak sempet cek baunya. Bukan salah kamu nak, lain kali kita harus lebih hati-hati ya kalau beli makanan di jalan. Lebih baik makan yang kita masak sendiri, lebih aman. Wah, ini nasi kepalnya kelihatan enak banget. Mas, lauknya ada apa aja? Ada ayam suwir, telur balado, dan tempe orek Mbak. Semuanya baru dimasak tadi siang. Masih seger banget, pasti cocok buat buka puasa atau makan malam. Ya udah bungkus 2 ya. Saya mau ambil yang ayam suwir sama telur balado. Siap Mbak, dijamin gak bakal nyesel. Itu ayam gorengnya enak juga. Tambahin 1 dong, buat lauk tambahannya 1 aja. Wah, mata Mbak jeli. Ayam goreng ini spesial, resep turun-temurun. Oke, saya tambahin 1 ya. Ini nasi kepalnya Mbak, 2 nasi kepal plus ayam goreng, totalnya jadi 20.000. Ini uangnya Mas, makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Semoga suka ya. Kalau enak, jangan lupa mampir lagi. Pasti dong, masakan Mas kelihatan enak semua sih. Besok saya mampir lagi kalau lewat sini. Hahaha, kalau kayak gini, aku bisa cepet kaya nih. Akhirnya makan juga. Dari tadi udah kebayang-bayang nih nasi kepalnya. Kok baunya kayak gini? Kok kayak udah basi? Ya ampun, basi beneran. Penjual tadi nipu aku. Jenny, kamu kenapa teriak-teriak? Ada apa? Ini Bu, aku tadi beli nasi kepal di jalan. Udah lapar banget, tapi ternyata basi. Bau banget, ini masakannya udah rusak. Gak nyangka penjualnya tadi kelihatan baik, tapi jual makanan kayak gini. Aduh, iya, bau banget. Kok kamu nggak teliti sih beli makanan di pinggir jalan gitu? Tapi tadi kelihatannya bagus Bu. Penjualnya bilang ini baru dimasak siang tadi. Segar katanya. Aku percaya aja, karena dia kelihatan meyakinkan. Ya lain kali jangan gampang percaya begitu aja. Apalagi kalau soal makanan, kamu nggak tahu kan bahan-bahan apa yang dia pakai. Kalau sampai kamu sakit gimana? Aku nggak nyangka Bu. Mana aku udah capek banget. Ini lapar-lapar malah dapat makanan basi. Mungkin ini pelajaran buat kamu Jen. Harus lebih hati-hati. Gak semua yang kelihatan bagus di luar itu sesuai sama isinya. Iya Bu, aku paham. Tapi kesel aja. Aku udah bayar 20.000 buat ini. Sudahlah, yang penting kamu belum makan banyak. Mending kita buang aja nasi basi itu. Nanti ibu masak sesuatu yang lain biar kamu bisa makan yang benar. Iya deh Bu, terima kasih ya. Besok aku bakal lebih hati-hati kalau beli makanan di luar. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Kamu yakin gak mau sarapan dulu nak? Kamu kan gak ikut sahur tadi malam. Gimana kamu kuat kalau puasa? Nggak apa-apa Bu, aku mau coba puasa. Kalau nanti di sekolah aku nggak kuat, ya nanti pas pulang sekolah aku bisa beli makan di jalan. Lagi pula kalau sekarang sarapan udah kesiangan. Kasihan Cinta, juga udah nungguin. Iya Tante, kita kan lagi belajar puasa. Ya udah, ini buat jajan nanti ya. Kalau kamu gak kuat puasa, beli makan yang bener ya. Jangan yang sembarangan, jangan sampai sakit. Makasih Bu, aku janji kalau nanti nggak kuat, aku beli makan yang sehat. Tapi aku mau coba dulu puasanya. Cinta, tolong Rian ya di sekolah. Kalau dia lemas, kamu ingetin buat istirahat. Iya Tante Ella, nanti aku bantuin jaga Rian kok. Bu Ella, anak-anak udah pada berangkat ya? Iya, tadi mereka udah berangkat. Si Rian tuh lagi coba puasa, gak ikut sahur tapi ngotot mau puasa. Saya kasih uang jajan sih buat jaga-jaga kalau dia gak kuat. Anak-anak memang begitu, semangatnya tinggi. Tapi nanti pas siang pada lemas. Ya namanya juga belajar. Iya, saya juga agak khawatir. Tapi biar dia belajar pelan-pelan. Bu Jamilah mau kemana nih pagi-pagi? Baru mau berangkat belanja. Ayo ikut saya belanja lagi. Sayur mayurnya hari ini bagus-bagus. Ya udah ayo, sekalian nih saya mau beli buat buka puasa nanti. Aduh, bingung banget mau masak apa buat sahur nanti sama buka. Rian kalau dibangunin sahur susahnya minta ampun. Sekalinya bangun makannya cuma dikit aja. Namanya juga anak-anak Bu. Saya juga gitu dulu waktu kecil. Bangun sahur tuh paling berat, apalagi kalau lagi nyenyak tidur. Hai ya, yang penting dia orang mau belajar puasa. Itu udah bagus. Tapi iya sih, kalau nggak sahur kasihan pisan nah. Nanti kelaparan di sekolah.
Iya, saya juga bangga sama Rian. Dia semangat mau puasa. Tapi kalau nggak sahur terus dipaksain puasa seharian, saya khawatir banget. Makanya bingung mau masak apa ya, biar dia mau bangun sahur. Loh, Mbak Jenny, tumben gak ke kantor? Iya nih Bu, saya izin gak masuk kantor hari ini. Perut saya gak enak dari kemarin. Kayaknya gara-gara nasi kepal yang saya beli di jalan depan kantor kemarin. Hanya, serius Mbak, kok bisa nasi kepal bikin sakit? Kan kelihatannya enak ah. Iya, kelihatannya sih enak. Tapi pas saya buka di rumah, kok lauknya bau basi. Saya coba cicip dikit, langsung perut saya mules. Kayaknya lauknya udah lama atau gak disimpan dengan baik. Ya ampun Mbak Jenny, bahaya tuh. Apalagi kalau sampai basi, bisa keracunan. Harus hati-hati banget kalau beli makanan dari jalan. Iya, apalagi sekarang kan bulan puasa. Banyak orang yang jualan buat buka, tapi kadang kualitasnya nggak dijaga. Kasian kalau sampai bikin sakit. Iya, ini pelajaran buat saya. Harus lebih hati-hati lagi. Awalnya cuma mau yang praktis buat buka puasa, tapi malah begini jadinya. Mending beli dari yang kita udah kenal aja Mbak. Atau masak sendiri, lebih aman. Bener pisan tuh Mbak, kesehatan teh lebih penting ah. Lagian buka puasa kan harus yang enak dan sehat, biar kuat puasa besoknya. Iya, benar. Makasih ya sarannya Bu. Saya mau istirahat aja dulu di rumah. Cinta, kita beli nasi kepal di sini aja yuk buat buka puasa. Aku udah lapar banget nih, tapi mau coba nahan sampai maghrib. Iya, aku juga. Tadi lihat nasi kepal dari jauh kelihatan enak banget. Kita beli 2 bungkus ya. Kamu 1, aku 1. Adik-adik mau beli nasi kepal, pas banget, masih ada beberapa yang tersisa. Iya Pak, aku beli 1 yang ayam goreng, terus Cinta juga mau beli 1. Oke, langsung saya bungkusin ya. Ayam gorengnya baru matang tadi, dijamin bikin puasa makin mantap. Nasi kepalnya gede ya, ini pasti kenyang banget buat buka. Iya, lumayan. Daripada kita harus masak sendiri di rumah, mending beli di sini. Bisa langsung makan pas azan maghrib. Ini nasi kepalnya dek, totalnya 20.000 ya, 10.000 per bungkus. Ini uangnya Pak. Wah, makasih ya adik-adik. Selamat berbuka puasa nantinya. Semoga puasanya lancar sampai maghrib. Iya Pak, terima kasih. Semoga dagangannya laris terus. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah hari ini laku keras. Banyak yang beli buat buka puasa. Lumayan keuntungan hari ini bisa buat tambahan modal. Ayo Cinta, ayo kita cepet pulang. Bentar lagi maghrib. Iya, nggak sabar nih buka puasa pakai nasi kepal ini, pasti enak. Alhamdulillah, akhirnya maghrib. Yuk kita buka puasa. Bu, kok nasi kepal ini bau ya? Kayak bau asam. Ya Allah, beneran basi Rian. Nasi kepal ini udah nggak layak makan. Tunggu dulu Rian, kamu beli nasi kepal ini di mana? Di dekat gedung besar Bu, itu yang di depan kantor Mbak Jenny. Astagfirullah, ini nasi kepal yang sama kayak yang Mbak Jenny beli. Dia juga bilang lauknya basi. Bener basi Bu, kenapa nggak dicek dulu sebelum makan? Tadi pagi Mbak Jenny cerita soal nasi kepal yang dia beli. Katanya lauknya udah basi. Ternyata nasi yang Rian beli juga basi. Maaf Bu, aku nggak tahu kalau basi. Tapi aku udah lapar banget, jadi nggak sempet cek baunya. Bukan salah kamu nak, lain kali kita harus lebih hati-hati ya kalau beli makanan di jalan. Lebih baik makan yang kita masak sendiri, lebih aman. Yang penting sekarang kita nggak usah khawatir, masih ada makanan lain yang kita masak sendiri. Ayo kita makan Rian, yang penting puasanya lancar. Untung kita masih punya nasi sama lauk sendiri. Yuk makan, semoga nggak kejadian lagi kayak gini. Siapa yang malam-malam gini telepon? Halo, assalamualaikum Bu Juwita. Waalaikumsalam Bu Ella. Maaf ganggu malam-malam. Saya mau tanya, Rian dan Cinta tadi beli nasi kepal di mana ya? Di trotoar depan kantor Mbak Jenny Bu. Kenapa ya? Ada apa dengan Cinta? Cinta tadi pulang dari sekolah langsung makan nasi kepal itu. Tapi setelah beberapa jam perutnya sakit banget. Sekarang kami di rumah sakit. Dokternya bilang Cinta keracunan makanan. Astagfirullah, beneran Bu? Nasi kepal bikin sakit perut? Ya Bu, saya curiga lauknya udah basi. Waktu Cinta makan saya nggak sempat periksa dulu. Sekarang dia masih diinfus. Rian, tadi kamu juga sempat mau makan nasi kepal itu kan? Iya Bu, tadi aku kan nggak makan. Kan ibu yang lihat tadi. Kan nasi kepalnya basi. Kenapa Bu? Ada apa?
Bu Juwita, semoga Cinta cepat sembuh ya. Tadi Rian juga hampir makan nasi kepal itu, tapi untungnya kami buang karena baunya udah nggak enak. Saya nggak nyangka ya kalau sampai bikin sakit perut. Iya, saya juga nggak nyangka. Sekarang saya cuma berharap Cinta cepat sembuh. Mungkin lain kali kita harus lebih hati-hati kalau beli makanan dari luar. Makasih ya udah kasih kabar Bu. Saya doain Cinta cepat pulih. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya lagi ya. Iya, makasih ya Bu Ella. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ada apa sih? Cinta teman kamu sakit perut gara-gara makan nasi kepal yang sama kayak yang kamu beli tadi. Untung kamu gak sempat makan. Besok-besok kita harus lebih hati-hati nak. Jangan sembarangan beli makanan. Iya Bu, maaf, aku nggak tahu soalnya. Mas, kenapa lauk yang saya beli kemarin basi? Kamu bilang baru masak tadi pagi, tapi kenyataannya basi. Saya hampir sakit perut karena makanan kamu. Basi? Gak mungkin Mbak, saya masaknya beneran baru tadi pagi kok. Saya nggak bohong Mas, coba tanya yang lain. Mungkin mereka juga ngerasain hal yang sama. Iya bener sih, ini baunya kayak udah lama disimpan. Pantas aja anak saya Cinta langsung sakit perut makan ini kemarin. Aduh, maaf ya semuanya. Saya bener-bener nggak tahu kalau ada yang basi. Mungkin ada lauk yang aku lupa cek sebelum dijual. Ini bukan soal lupa atau enggak Mas, ini soal tanggung jawab. Kamu udah nipu banyak orang dengan jualan makanan yang nggak layak makan. Iya, kamu nggak bisa kayak gini dong. Kalau emang udah nggak layak jual ya jangan dijual. Anak saya sampai masuk rumah sakit karena keracunan. Saya nggak tahu Bu, sumpah saya nggak sengaja. Mungkin ada lauk yang udah basi dan saya lupa cek. Saya beneran minta maaf. Minta maaf aja nggak cukup Mas. Kamu tahu berapa banyak orang yang udah kena masalah gara-gara nasi basi kamu. Kamu harus tanggung jawab. Ini bukan soal uangnya, ini soal kesehatan kita semua. Iya, ini bau banget. Saya nggak jadi beli deh. Mendingan balikin aja uang saya. Saya akan ganti semua uang kalian. Maaf, saya benar-benar nggak tahu kalau ini bakal terjadi. Saya janji besok saya akan lebih hati-hati. Baik, tapi ingat, ini peringatan terakhir. Kalau sampai terjadi lagi, kami nggak akan tinggal diam. Kesehatan orang itu penting. Aku kesel banget ya. Bayangin aja, aku udah bayar mahal buat nasi kepal itu, tapi dapat lauk basi. Parah kan? Ih, gila banget Jen. Itu benar-benar keterlaluan. Emang gak ada tanda-tanda kalau lauknya basi pas kamu beli? Gak ada sama sekali. Penjualnya bilang lauknya baru dimasak pagi itu. Aku percaya aja, kan gak mungkin orang jualan makanan basi, apalagi di tempat yang ramai gitu. Wah, itu sih udah keterlaluan banget. Kalau aku jadi kamu, langsung laporin ke pihak yang berwajib deh. Gak bisa didiemin kayak gitu, Jen. Kalau orang lain kena juga gimana? Aku tahu sih harusnya lapor, tapi rasanya udah males banget ngurusnya, Tia. Aku bener-bener gak punya energi buat ribet-ribet kayak gitu. Tapi Jen, ini bukan masalah kesehatan. Gak cuma kamu aja yang kena. Anak kecil, ibu hamil, semua orang yang beli dari dia bisa sakit. Kamu gak mau kan? Ada yang lebih parah. Iya, aku ngerti. Apalagi tadi aku ketemu Bu Juwita, anaknya si Cinta, sampai masuk rumah sakit gara-gara makan nasi kepal itu. Kebayang gak sih? Aku jadi makin kesel kalau ingat. Jen, kamu kan orang yang bijaksana. Aku yakin kalau kamu lapor itu gak cuma buat kebaikan kamu, tapi buat orang lain juga. Ini soal tanggung jawab. Si penjual itu harus ngerti kalau dia gak bisa main-main sama makanan yang dijual. Iya, kamu bener. Tapi rasanya masih aja ribet. Aku harus ngurus ini, ngurus itu, lapor ini itu. Sementara aku juga sibuk di kantor. Kamu gak perlu ngurus semuanya sendiri. Kamu bisa ajak orang lain yang udah jadi korban juga buat lapor bareng-bareng. Kayak Bu Juwita tadi, mungkin dia juga mau ikut. Semakin banyak yang lapor, makin gampang ngurusnya. Oke deh, aku pikirin. Aku gak mau cuma diem aja, tapi aku harus siap mental juga, Tia. Urusan kayak gini kadang bisa makan waktu dan tenaga. Itu keputusan yang bijak, Jen. Jangan biarin orang lain kena masalah yang sama cuma karena si penjual itu gak tanggung jawab. Aku dukung kamu sepenuhnya. Thanks ya, Tia. Aku benar-benar butuh dengar ini. Aku bakal hubungi Bu Juwita besok buat bahas langkah selanjutnya. Semangat ya Jen. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu buat hubungin aku. Kita hadapi ini bareng-bareng. Pasti Tia. Makasih banyak. Aku udah kapok banget ya, nggak ada lagi deh beli di sini gara-gara lauk basi kemarin. Aku sakit perut seharian. Iya, kamu bener. Aku juga nggak mau ambil risiko. Bayangin aja berapa banyak orang yang kena kayak kita. Benar-benar gak bisa bertanggung jawab banget. Dulu orang-orang antri buat beli, tapi sekarang sepi kayak gini. Mereka pasti tahu soal kejadian nasi basi kemarin. Tentu aja orang-orang udah cerita. Apalagi dengar soal anak Bu Juwita masuk rumah sakit. Itu udah bikin nama si penjual hancur.
Mas, kok sepi banget? Biasanya pas siang gini, pembeli ngantri panjang. Iya nih, gara-gara kemarin ada yang protes soal lauk basi. Sekarang orang-orang jadi nggak percaya lagi sama dagangan saya. Waduh, serius? Kok bisa basi, Mas? Nggak tahu, Bang. Kemarin saya masak pagi, tapi ternyata mungkin ada bahan yang udah nggak layak pakai. Saya juga baru sadar pas ada yang komplain. Gara-gara itu, dagangan saya langsung sepi. Kena batunya juga dia. Untung kita protes waktu itu. Kalau enggak pasti makin banyak yang kena. Tapi kasihan juga sih. Mungkin dia nggak sengaja. Cuma ya ini pelajaran buat dia biar lebih hati-hati ke depannya. Kemarin kamu cerita soal nasi kepal basi ya? Gimana kelanjutannya? Iya Bu, semua orang udah pada tahu. Sekarang yang beli di sana juga udah sepi. Aku lewat tadi siang, nggak ada satupun orang yang antri. Ya gimana nggak sepi kalau lauknya basi begitu? Mana mungkin orang mau beli lagi? Mana kamu langsung protes waktu itu? Iya Bu, tapi kasihan juga sih. Mungkin dia nggak sengaja, tapi tetap aja kalau udah kejadian kayak gini, kepercayaan orang nggak mudah balik. Memang benar kalau soal makanan orang itu sensitif, apalagi yang dipakai buat buka puasa. Kamu juga mesti hati-hati kalau beli makanan di luar. Iya Bu, aku jadi lebih hati-hati sekarang. Tapi ya aku juga nggak bisa diem aja. Apalagi setelah dengar anaknya Bu Jita sampai masuk rumah sakit gara-gara nasi basi itu. Yang penting kamu udah ngasih tahu dan kamu nggak kena masalah yang lebih parah. Anak-anak seperti Cinta juga pasti akan sembuh. Iya Bu, semoga nggak ada lagi kejadian kayak gini. Aku udah trauma beli di tempat itu. Mending masak di rumah aja biar aman. Nah itu lebih baik, masak sendiri lebih aman dan kamu tahu apa yang masuk ke perut kamu. Iya Bu, mulai sekarang aku bakal lebih pilih-pilih soal makanan. Mbak, mau beli nasi kepal. Kali ini beneran dijamin gak basi. Makasih Mas, tapi saya nggak mau ambil risiko lagi. Saya dengar banyak orang yang sakit gara-gara nasi yang kemarin. Mungkin kamu harus minta maaf ke semua orang secara terbuka, Mas, biar kepercayaan mereka balik lagi. Iya bener juga, kalau aku nggak ngaku salah, orang-orang bakal terus takut buat beli. Coba deh, orang bisa salah, tapi yang penting kamu bertanggung jawab. Itu yang bikin orang percaya lagi. Iya, saya bakal lakuin itu. Mbak Jenny, Ada apa Mas? maaf banget nih, soal yang kemarin Mbak. Saya nggak tahu kalau lauknya udah basi, tapi sekarang saya udah bersihin semuanya, nggak ada lagi yang basi. Saya hargai permintaan maaf kamu Mas, tapi kamu harus ingat ini soal tanggung jawab. Makanan yang kamu jual harus aman buat orang lain. Iya Mbak, saya paham sekarang. Saya nggak akan bikin kesalahan yang sama lagi. Baik, tapi saya tetap bakal hati-hati buat beli makanan lagi ke depannya. Semoga yang lain juga bisa kasih kamu kesempatan kedua. Baik Mbak Jenny, saya akan lebih hati-hati mulai sekarang. Nah, begitu lebih baik. Pelan-pelan aja Mas, nanti juga orang-orang bakal percaya lagi.